Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali lagi kita berjumpa pada Senin malam ini. Iya. Dengan topik-topik yang hangat dan terbaru ya. Betul, Nah, topiknya pastinya. malam ini judulnya lucu nih sebenarnya Iya. ya. Bukan lucu, lebih tepatnya sangat gaul ya. Nah, berarti tujuannya udah ketahuan sebenarnya untuk siapa nih ya. Judulnya apa ini? Pacaran ngomong apa? Nah, pacaran ngomongin apa, coba orang Betawi Iya, bilang ya, ngomongin betul. apa aja sih di pacaran. Nah, ini kita akan bahas nih. Dan ini setahu saya permintaan pemirsa juga ya. Ya, yang judul pada malam hari ini. Nah, apakah hanya ngomong aku kangen kamu, aku cinta kamu, atau ada omongan apa lagi sih selama pacaran ini ya yang diomongin ya. Nah, kita tunggu saja nanti pembahasan yang dibawakan oleh narasumber kita. Baik. Sebelum memulai acara kita akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Kejadian 29 ayat 20. Kejadian 29 ayat 20, demikian firman Tuhan. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan pada kami. Pada saat ini kami dapat kembali mengikuti program Obsesi Hati. Berkati Tuhan, acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati semua peralatan yang dipergunakan, berkati jaringan dan juga narasumber kami yang ada di Amerika agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar dan ini dapat menjadi pelajaran yang penting bagi kami semua yang mendengarkan, khususnya para pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, khususnya para jomblo ya, atau yang masih orang muda yang belum menikah. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu. Tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial pada Hope Channel. Baik di YouTube, Facebook, atau IG. Tulis saja nanti narasumber kita akan menjawab pertanyaan Anda. Mudah-mudahan boleh terpuaskan jawabannya ya. Iya, saat ini kita akan menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Shalom. Shalom. Leo Ya, dan Fitri, selamat malam di Indonesia, selamat pagi. Selamat pagi di North Carolina. Baik, kami sudah tidak sabar mau menunggu apa sih maksudnya ngomong-ngomong apa sih saat pacaran itu. Silakan Pendeta dan Ibu untuk membawakan materinya. Ya, memang ini adalah permintaan daripada pemirsa. Jadi rupanya ada orang yang pacaran dan tidak tahu ngomong apa. Kita berapa lama pacaran ya? Oh, sampai 7 tahun. Nah, jadi kita punya pengalaman. Banyak yang mau dibicarakan. Jadi apa yang kita bicarakan selama artinya berpacaran 7 tahun. Oke. Nah, untuk apa yang telah dibaca tadi, untuk Yakub sendiri 7 tahun itu ya rasanya singkat ya, usap kasih sayang. Jadi banyak hal yang bercerita. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol terus ya, adanya kasih sayang itu tidak terasa. Waktu berlalu cepat. Waktu berjalan cepat sekali. Oke. Sekarang mengapa sih perlu berpacaran? Ya, karena pertama, manusia adalah makhluk sosial. No man is an island. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita mau bersosial. Makanya perlu pacaran. Ya. Dan masing-masing kan sedang mencari siapa yang jadi Mr. Right. Siapa yang jadi Miss Right. Miss Right. Jadi masing-masing itu mencari hubungan ya, yang sehat ya, dan sementara banyak tingkat perceraian di mana-mana, maka kita harus belajar daripada kegagalan mereka dan kita harus menyiapkan diri untuk supaya mendapatkan orang yang paling cocok. Jadi itulah sebabnya perlu untuk berpacaran lebih dahulu. Ya, apakah yang dicari pada saat masa pacaran? Ya, mendapat kesempatan untuk belajar berinteraksi dengan lawan jenis. Karena kita pada waktu itu bertemu dengan pasangan, future pasangan atau pasangan di hari kemudian. Jadi kita belajar
bagaimana untuk berinteraksi. Dan kadang-kadang karena ada perbedaan pendapat, jadi bagaimana dapat menyelesaikan suatu konflik itu Ya. penting sekali di dalam masa untuk berpacaran. Ya. Memperoleh masa yang menyenangkan di mana dapat bekerja sama, karena hidup akan sangat membosankan bila hanya kerja aja atau bersekolah saja. Jadi tidak ada waktu untuk berdiskusi, untuk mengenal satu sama lain. Jadi itu penting sekali ya untuk punya seorang teman dekat, untuk curhat, untuk menyampaikan kata hati dan sebagainya. Nah, pasangan akan hidup bersama perlu kenal satu sama lain dan siapa mereka akan hidup untuk seumur hidupnya. Jadi perlulah itu hubungan sebelum Berkomunikasi pernikahan. ya, supaya tahu satu sama lain. Kemudian memenuhi fungsi yang terpenting untuk seleksi calon teman hidup. Kita lihat-lihat, ini cocok nggak? Kalau nggak cocok, ya biar jangan diteruskan. So, kalau saya bertemu kerjanya hanya bertengkar melulu. Sudahlah. Wah, bahaya ini. Jadi satu waktu di dalam rumah tangga akan bertengkar melulu. Oke, bagaimana caranya dapat jodoh? Kita sudah pernah bahas ini ya. Sebelum berpacaran kan kita perlu untuk mengenal siapa di mana kita akan berpacaran. Ya, pertama berdoa. Diperlukan pimpinan Tuhan dalam melangkah. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Sebab kita hanya lihat dari luar aja. Kita pikir, tampan ini ya, cocok buat kita apa. Tapi kita nggak bisa lihat hatinya. Tuhan saja yang bisa lihat hati. Oleh sebab itu kita perlu berdoa untuk pimpinan Tuhan dalam langkah. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya, ada orang yang langsung ketemu, waduh inilah calon hidup saya, inilah yang Tuhan sediakan buat saya. Padahal baru ketemu. Jadi kita tidak tahu ya. Ingatlah, kualitas daripada calon istri yang dibutuhkan adalah tabiatnya, ya sesuai dengan Amsal 31 ya. Kemudian kualitas untuk calon suami yang bagaimana? Seorang yang takut akan Tuhan, orang yang mencintai juru selamat, melihat bagaimana perkorbanan Tuhan begitu besar sehingga dia mau merespons dengan menurut akan apa yang juru selamat katakan. Jadi ingat, cari yang tabiatnya, ya yang murni, rajin dan jujur. Oke. Nah, hal yang penting dalam berpacaran, perlunya berpacaran dengan cara yang cerdas ya. Masa berpacaran bisa menjadi yang menyenangkan atau bisa juga yang mengecewakan. Jadi itulah sebabnya perlu hukum berpacaran, dan kita pernah bahas tentang hukum berpacaran ya. Jadi tidak peduli usia, pendidikan atau latar belakang ekonomi, suku ataupun jenis kelamin ya, maka perlu hukum berpacaran. Dan kalau saudara-saudara mau tahu tentang ini bisa lihat kepada episode yang lalu ya. Namun kita harus ikut atau selalu berdoa untuk mengikuti ya akan hukum berpacaran. Nah, kita pun harus mengetahui bahwa masa berpacaran itu adalah masa untuk menguji ya. Jadi diujinya dengan jarak jauh. Ada orang katanya out of sight, out of mind. Ya. Jadi kita mesti lihat. Artinya jauh dari mata, jauh di hati. Tetapi kalau orang mencintai itu jauh di mata, tetap dekat di hati. Ya. Ujian pergaulan. Jadi bagaimana waktu bersama-sama itu bagaimana? Ya. Apakah selalu ingin hubungan yang bebas ya, atau hubungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan yang baik. Ya. Kemudian ujian waktu, the test of time. Ya. Itu kalau orang baru aja berpisah, baru itu wah dia sudah lupa dan ingat main pacaran dengan orang lain, wah ini berarti test of time-nya tidak lulus. Berhasil. Ujian waktu itu juga untuk melihat apakah betul-betul kita mencintai akan orang ini, kita sendiri apakah sudah cukup dewasa ya, sudah waktunya untuk menentukan suatu pilihan ya. Kemudian jangan lupa bahwa diperlukan waktu untuk dapat lebih mengenal seseorang. Ya, kemudian yang keempat kita ujian kebersamaan. Gimana kalau kita waktu sama itu senang nggak? Atau samaan itu berkelahi aja. Saya ingat dulu ada satu teman saya juga, aduh kalau ketemu selalu bertengkar. Dalam hati saya, gimana ini? Untung aja putus. Kalau enggak, wah tak terbayang bagaimana di rumah tangga bertengkar. Ujian kebersamaan, ada sebuah istilah yang pernah dituliskan oleh salah seorang penulis ya tentang rumah tangga, dikatakan ya, cinta itu adalah merasa senang bersama-sama walaupun tidak ada hubungan kulit. No skin communication. Tetapi merasa senang, ngobrol, ya
saya ingat waktu kita muda dulu ya. Cerita-cerita ya. Senang Terus, sekali, itulah ujian kebersamaan. ya. Kemudian yang kelima ujian berbagi. Bagaimana kita harus share ya, share apa kalau ini mau bagikanlah sama Bagikan eh, informasi, bagikan dan sesuatu, memiliki sesuatu ingin untuk diberikan ya. Itu adalah masa di dalam berpacaran ya. ya. Kemudian yang keenam adalah ujian kerohanian. Kita lihat apakah orang itu benar-benar rohani atau hanya pura-pura rohani di depan kita. Ya, Ya. ada coba-coba belajar Alkitab dan sebagainya ya hanya untuk Mendapat pacarnya itu supaya jadi married. Jadi kalau sudah putus sudah nggak mau lagi datang ke gereja, nggak mau lagi. persiapan termasuk apakah sudah punya pekerjaan, apakah apa yang akan di mana akan tinggal kalau seandainya akan menikah dan sebagainya. Jadi perlu persiapan untuk menikah. Baik. Nah, sekarang sesuai dengan tujuan daripada pacaran. Ya. Bila tujuan pacaran adalah untuk memilih calon teman, ya teman hidup, maka sudah tepat untuk berpacaran dengan seorang yang punya potensi yang jadi teman hidup. Jadi bukan hanya sembarangan saja ya. Kita harus pastikan bahwa orang ini adalah seorang yang akan Cocok. menjadi teman hidup. Iya. Dengan demikian Anda akan berpacaran dengan seorang yang mempunyai karakteristik yang Anda rindukan. Kalau orang itu sudah pemabuk-mabuk, wah, nggak usah dong. Ngapain mesti pacaran? Buang Bahaya waktu. sekali dalam pembahasan yang dulu katakan putuskan. Putus saja. Kalau sudah artinya waktu ini artinya mau mengharapkan hubungan bebas, putuskan. Ya. Kenapa? Sebab begitulah yang akan terjadi sesudah dalam rumah tangga. Dia juga akan mempunyai pergaulan yang lain dengan orang lain. Jadi dalam membuat daftar karakteristik, baik untuk mendapatkan dua daftar. Daftar yang dapat tawar dan daftar yang tak dapat ditawar. Kalau sudah dikatakan mabuk-mabuk, itu sudah. tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar, itu sudah Soal tahu. agama itu tidak bisa ditawar. Ya, karena kalau kita akan bicarakan bagaimana agama yang berbeda dampaknya juga kepada bukan saja kepada kita, tetapi juga kepada anak-anak kita. Nah, Jadi kalau seorang termasuk dalam daftar yang tak dapat ditawar, maka tidak perlu buang waktu untuk berpacaran dengan orang tersebut dengan kata, waduh, saya mau mempertobatkan dia tidak dan bisa. Sebagainya. Ya, itu harus kita harus hanya mimpi-mimpi aja. Nah, apa yang dibicarakan? Oke. Inilah yang merupakan salah satu pertanyaan. Rupanya orang sudah bergaul, ngomong apa kita ya? Bahaslah kegiatan sehari-hari. Ya. Apakah makanan favorit ya? Makanan favorit Anda ya. Suka makan cabai? Dulu waktu kami mulai pacaran bicara, oh rupanya Kathleen suka makanan barat, saya suka makanan Asia ya. Artinya saya masih bisa juga makan makanan saya Asia. juga bisa makanan barat ya, tetapi kita ngomong-ngomong dan sebagainya. Air liur keluar kalau lihat, oh makanan ini makanan barat ya, lebih senang. Begitulah makanan favorit ya. Terus hal-hal yang lebih mendalam seperti cita-cita, impian, bagaimana. Jadi apa tujuan daripada hidup ya? Masih sekolah, kemudian apa tujuannya, rencananya bagaimana dan sebagainya. Dari situ kita bisa melihat bagaimana seorang itu mempunyai tabiat yang tulus ya, mempunyai kekuatan dalam tabiat atau tidak ya. Kemudian membahas hobi masing-masing itu bisa dibahas ya. Bercerita kalau suka games, ayolah kita main games bersama-sama. Suka main badminton, ayo main badminton. Sebab dari cara bermain games sama-sama bisa kelihatan kalau seorang itu jujur atau tidak. Iya. Kadang-kadang main games dia coba curi-curi angka. Iya. Atau kalau main games dia nggak mau kalah. Dia mesti menang aja. Kalau dia main, kalau dia kalah, dia terus mentutut, marah. Bahaya. Itu mau menang sendiri. Bicara tentang keluarga, tentang teman, ya. Rencana liburan. Kemudian atau bahkan pengalaman lucu yang pernah terjadi, ya, diceritakan, share, ya, itu bagus sekali. Kemudian topik pembicaraan agar tidak bosan, ya. Bisa sudah berapa lama kemudian kenangan pertama kali ketemu. Aduh, gimana? Kita ketemu pertama di mana? Di gereja. Di gereja. Itu bulan apa? Oktober 1971. Waduh, ingat banget ya. Terus kita lihat cita-cita dan impian di masa depan. Apa kepengennya? Ya, jadi jangan terus begitu kenal mau marry terus.
Iya, Ada cita-cita dong. Kalau saya cita-cita. dulu dari dulu saya mesti kelar dulu. Jadi dokter dulu baru 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 merit ya. Dan saya waktu itu ya pendeta muda, oke saya siap menunggu. Jadi supaya kita sama-sama boleh membantu pekerjaan Tuhan kalau sudah menikah ya. Jadi itu adalah hal yang bagus untuk dibahas. Ya, itu momen lucu yang pernah terjadi Yang pada pernah kalian terjadi berdua. Apa kedua. yang lucu? Ya, kita bisa cerita ulang lagi jadi ketawa sama-sama ya. Ya, Ya. hal-hal yang kalian takuti ya, Mhm. apa yang ditakuti ya. Hmm. Misalnya ada orang yang tuh bicara, wah saya takut kalau misalnya nanti kita ditempatkan di tempat yang sangat pedalaman, bagaimana dan sebagainya ya. Hmm. Atau mungkin ada film atau acara TV favorit ya, Ya, apa bisa yang kau suka? ngomong ya. Nah, Makanan yang paling disukai dan yang paling tidak disukai. oh harus bilang. Untung sekali kita waktu ngomong-ngomong ya kita sama-sama cocok, sebab kita sama-sama vegetarian. Jadi sebelum ketemu masing-masing sudah Sudah vegetarian, vegetarian. jadi sudah lebih cocok sekali tuh ngomong ya. Ya. Terus liburan impian yang ingin kalian kunjungi bersama-sama. Oh, mau ke kemana kita ya? Oh, mau ke Disneyland. Mau pergi kemana ya? Ya, terus kemudian pengalaman lucu saat berpergian. Nah, itu juga bisa kita ngomong ya. Hobi yang ingin dipelajari atau dicoba ya. Misalnya sesudah sekarang ada kebetulan saya memberikan counseling kepada 2 pasang yang akan menikah pada bulan Juli yang akan datang ya. Jadi salah satu kalau saya mau teruskan sekolah ya. Walaupun artinya sudah dokter tetapi ingin untuk teruskan sekolah kembali untuk ambil spesialisasi dan sebagainya. Jadi itu adalah hal yang dapat dibicarakan. Kemudian kalau begitu kira-kira bagaimana pembiayaannya, kemudian bagaimana dengan ya pasangannya kalau sudah menikah kemudian teruskan sekolah itu bagaimana ya. Ya, memang sangat challenging ya, tapi itu bisa tercapai ya, tapi ya dibicarakanlah dulu. Kapan dibicarakan? Waktu masa pacaran ya. Ya, momen-momen bahagia dalam hidup kalian ya. Kapan momen itu bahagia? Aduh, kalau makan siang sama-sama, misalnya dia kerja di kantor sana, ini kemudian Anda kerja di kantor mana, kemudian kita ketemu ya. Wah, itu Lunch adalah lunch bersama-sama. Itu adalah satu momen yang bisa menjadikan satu hal yang menyenangkan. Atau pada saat ikut piknik bersama-sama, atau pada saat pergi ke gereja bersama-sama ya. Jadi momen-momen itu bisa selalu dibicarakan ya. Kejadian yang aneh yang pernah dialami ya. Apa? yang aneh ya. Pernah satu waktu saya jual buku di Kalimantan Barat dan orang katakan jangan pergi ke disebutkan tempat waktu itu sebab adanya sangat artinya mengerikan ya, pernah terjadi pembunuhan. Tetapi saya bilang justru saya jadi tertarik untuk pergi ke sana ya. Jadi hal yang aneh yang pernah dialami. Kemudian tempat makan enak yang ingin dikunjungi ya. Kira-kira kemana ya kita akan makan? Ya, atau buku atau artikel yang menarik ya. Ya bahas atau buku itu kenapa itu menarik ya? Oh ini sebab lucu atau ini bicara tentang pekerjaan misioneri, misalnya pekerjaan pelayanan daripada David Livingstone di Afrika. Wah itu kan banyak sekali pengalaman-pengalaman mengerikan bagaimana pada saat dia sakit tidak ada obat ya, dan ternyata datanglah ya satu orang yang sudah meninggalkan tempatnya 9 bulan, ketemu dengan dia ya dan bawa obat. Ini adalah satu bagaimana hal yang menarik yang bisa kita baca ataupun bicarakan. Musik atau lagu favorit yang sedang kalian dengar. Nah ini penting sebab ada orang yang pacarnya suka jazzy ya musik, ada yang suka musik klasik ya. Saya saya kenal juga orang yang dia begitu pacaran terus masuk ke auto itu pacarnya terus langsung buka musik klasik. Dia bilang wah tertarik lah ini wanita ini karena dia wah senang sekali karena dia senang juga classical music ya. Jadi musik dan lagu favorit itu bagus sekali untuk selalu
dengar, atau kemudian pasangan atau calon pasangan ini bisa pergi ke konser sama-sama ya, ikut misalnya konser daripada lagu rohani ataupun juga lagu artinya orkestra dan sebagainya. Terus cerita tentang keluarga masing-masing, jadi bisa mengenal satu sama lain. Jadi kalau saya punya orang tua ini begini ya, saya punya saudara begini dan sebagainya. Jadi sebab ini adalah masa untuk perkenalan ya. Nah, penyesuaian. Hal yang paling membuat kalian stres. Jadi mesti dia tahu apa. Oh, saya nggak berani terbang. Aduh, kalau terbang tuh rasanya sampai dingin tangan ini. Jadi, oh rupanya ini dia takut terbang dan ini Jadi ada fobia. Ya. Apa yang membuat kalian tertawa tanpa henti? Jadi kadang-kadang kita apakah dengar cerita lucu ya, atau punya pengalaman sesuatu, jadi itulah yang bisa dibicarakan. Atau pengalaman unik di sekolah atau di kampus itu bisa diceritakan juga bersama-sama. Perjalanan yang belum sempat dilakukan bersama-sama ya, dengan sendirinya kalau belum menikah, dengan sendirinya belum bisa untuk pergi menginap sama-sama. Tetapi perjalanan yang ingin misalnya untuk berpiknik bersama-sama, pergi ke Borobudur ya, mungkin dalam suatu rombongan pergi ya, atau dengan gereja ya, dengan gereja bikin retreat bersama-sama dan sebagainya. Perubahan yang ingin dilakukan dalam hidup, kira-kira tujuan hidup dan apa yang ingin diinginkan. Aktivitas olahraga yang disukai. Ya. Kemudian keinginan untuk mempelajari keterampilan baru itu bisa diceritakan. Saya ingin mau belajar untuk menjahit, saya ingin untuk belajar memasak misalnya. Itu. Keinginan sampai sekarang saya masih belajar bahasa baru. Iya, Chinese ya. Oke. Mimpi yang sering kalian alami, apa yang menjadi mimpi kita daripada kehidupan? Tips merawat diri dan menjaga kesehatan itu juga ya perlu dibicarakan supaya jangan bentrokan. Ya, terus tempat rahasia di kota yang belum banyak orang tahu, ya, pekerjaan atau karier yang paling diinginkan. Wah, banyak sekali topik yang bisa kita bicarakan ya, sampai ini 30 ya. Kemudian sosok idola yang menginspirasi kalian. Kita bisa lihat kalau dia idolanya siapa, apa idolanya bertinju, oh ini rupanya bahaya. Nanti saya salah-salah bisa ditinju ya. Terus kalau idolanya orang tua yang punya dedikasi sebagai dokter dan sebagainya. Sebab Kathleen dia punya idola orang tua. Ya, papa saya. Yang saya juga idola dia oleh sebab dia suka memberi, menolong pekerjaan Tuhan. Jadi ingin juga seperti dia ya. Jadi itu adalah hal yang bagus untuk dibahas ya. Hal-hal yang kecil yang bikin kalian bahagia itu apa ya. Apa yang kalian anggap sebagai cinta sejati, true love, ya. True love. Jadi bukan pergaulan bebas, tetapi sesuatu perkara yang menunjukkan hal-hal yang kecil. Ya. Jadi pernah ada satu orang yang bernama Anne Landes kalau tidak salah, didatangin oleh seorang gadis yang katakan, oh saya cinta sekali orang ini. Baru saja kami ketemu di pantai dan kami rencana untuk menikah. Ya. Kemudian bagaimana Anda bisa tahu, bisa kasih tahu dulu apa artinya definisi cinta menurut Anda? Terus dia bilang, cinta itu adalah memandang sekuntum bunga teratai di pagi hari waktu sang surya sedang bersinar. Cinta itu adalah berdampingan seorang kekasih. Cinta, dia bicara hal-hal yang romantis. Kemudian Anandus katakan, lebih bagus stop ya. Ya, cinta adalah bangun dini hari sebelum makan pagi pergi menolong orang sakit. Nah jadi cinta sejati siap untuk menolong orang ya. Itu hal yang sebagus untuk dibahas ya. Bukan ingat melayani diri sendiri aja. Jadi kita bisa lihat di situ. Pelayanan kepada orang lain ya. Apa yang kalian inginkan dalam hubungan jangka panjang ya. Itu yang dirindukan bagus untuk dibahas. Baik. Kemudian sesudah itu langkah lebih lanjut ya, bukan hanya seiman tetapi seorang yang selalu mempraktekkan kegiatan keagamaan bersama-sama. Ini penting sekali ya. Mengapa? Oleh sebab bisa ketahuan kalau orang itu betul-betul sungguh-sungguh berbakti atau tidak ya. Nah, kemudian misalnya mungkin saja sama-sama Kristen, tapi berbeda hari perbaktiannya. Satu berbakti hari Sabtu, satu berbakti hari Minggu. Jadi mungkin hari Jumat. Ini bisa menimbulkan masalah. Jadi dalam masa ini adalah masa untuk menguji supaya adanya sesuatu persamaan, penyesuaian.
Ada yang setuju untuk sama-sama pergi ke gereja hari Sabtu. Ada yang bilang, oke, kalau kamu ke gereja hari Sabtu, saya ikut. Tapi kalau kamu ke gereja hari Minggu, saya ikut. Tapi itu hanya berakhir beberapa bulan. Nggak bisa seterusnya. Iya. Ya, mungkin awalnya ada sedikit konflik. Tapi setelah punya anak, nah itu yang susah. Jadi anak mau dibawa ke mana? Masalahnya jadi lebih besar. Makanya penelitian Dean Hodge di Journal of Marriage and Family menunjukkan akhirnya anak ini bingung mau ikut mama atau mau ikut papa. Akhirnya nggak mau sama sekali, nggak mau ikut mama. Tidak mau lagi ke gereja, itu mayoritas begitu, sebab tidak mau menduka citakan mama, tidak mau mendukakan papa. Jadi sudahlah. Ya. Sudahlah, kami nggak Oke. usah ke gereja. Baik, jadi kesimpulan daripada pembahasan ini adalah untuk pernikahan yang langsung diperlukan masa berpacaran. Oke, masa berpacaran adalah masa untuk menguji apakah ada pertumbuhan cinta atau tidak. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali. Masa berpacaran adalah masa untuk mengenal satu sama lain ya. Kita bukan untuk skin communication. Itu yang paling salah. Sehingga orang itu sudah terikat attraction karena biological attraction. Kita perlu untuk mengetahui cara pikiran kita, bagaimana caranya kita bergaul dan sebagainya. Itu yang diperlukan pada masa pacaran. Masa berpacaran juga adalah masa untuk mengenal seorang dalam hubungan dengan Tuhan dan hubungan satu sama lain. Ya, apakah dia betul-betul cinta kepada Tuhan apa Jadi tidak? saya lihat Kathleen, waduh, kalau buka sekolah sahabat semuanya digaris dimasukkan ini sampai sekarang gitu ya. Saya tidak pernah lihat orang yang belajar itu pelajaran ya sekolah minggu seperti Kathleen. Ya semuanya dilihat, semua ayat itu dibuka. Ya. Iya, Jadi nggak kita lihat dia puas. cukup rohani. Nggak puas kalau nggak baca ayat itu kan nggak puas. Buka, jadi tulis, terus kemudian kita supaya menghayati. Kemudian masa berpacaran adalah masa untuk melihat kejujuran Dan atau integritas seseorang, kesopanan dan temperamen yang dimiliki masing-masing ya. Jadi kadang-kadang kalau soal kecil langsung marah. Soal kecil marah ya. Kolerik banget. Itu kita harus hati-hati ya. Integritas kembali. Soal main games, apakah dia jujur atau tidak menghitungnya, atau dia hanya memenang sendiri atau tidak. Itu harus dikenal dalam masa pacaran. Iya. Pembicaraan dalam masa pacaran haruslah hal yang tidak membosankan. Enjoy ya, kita mengenal satu sama lain. Jadi jangan terus, aduh nggak enak ngomongnya, nggak serak sama dia. Tapi diteruskan juga daripada single, diteruskan aja. Aduh kalau sudah masuk ke dalam hidup kekeluargaan, jadi betul-betul cekcok terus ya. Iya, jadi ini adalah hal yang tidak boleh kita lupa. Masa pacaran harus masa yang menyenangkan. Saya ingat dulu waktu kita pertama berpacaran baru ngomong ngomong-ngomong tidak terasa sudah 2 jam. Telepon 2 jam. Ya, waktu itu belum ada HP tapi harus telepon, pergi ke satu tempat untuk telepon. Wah, kemudian kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol, 9 jam. Aja ngobrol dan sebagainya. Tidak pernah habis untuk diobrolkan. Iya, pengenalan lebih baik, melangkah hubungan yang akrab. Dan kalau tidak cocok, jangan dipaksakan. Apalagi tidak mengikuti daftar-daftar yang pasti. Yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, itu jangan kita paksakan. Terus masa berpacaran bukanlah masa untuk mencoba hubungan bebas. Nah, ini yang sering orang pikir, nggak apa-apalah hubungan bebas saja, toh akan jadi suami istri. No. Ya, membawa pengenalan kebiasaan masing-masing, tabiat serta kebiasaan hidup yang banyak menentukan kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi termasuk self control, yaitu dapat mengontrol diri. Baiklah pemirsa yang berbahagia, itulah kesimpulannya dan sekarang kita melihat kepada sesi berikut. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk pembahasan yang luar biasa. Ada 30 loh topik. Jadi sebenarnya nggak ada isu ya kalau lagi pacaran, nggak tahu mau ngomongin apa ya. Banyak sekali ya. Tapi memang ini paling enak ya dan bagus kalau kita ketemunya di gereja ya, seperti Pendeta dan Ibu ya. Kita juga ketemu di gereja ya. Iya betul. Ya, jadi waktu kita pacaran bisa dikatakan banyak dilakukan untuk pelayanan, nyanyi-nyanyi. Dulu ada istilah caroling night namanya. Kita cari dana pergi ke rumah seseorang untuk cari dana gereja sambil bernyanyi. Nah itu kita banyak sekali mengadakan itu dulu ya. Jadi pacaran diisi dengan betul seperti yang dibilang tadi, diisi dengan hal-hal yang positif dan rohani.
Wah, ini pelajaran yang bagus sekali buat anak-anak muda ya, khususnya yang pacaran pada malam hari. Mudah-mudahan banyak anak muda yang nonton ya Iya. episode kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita lihat yang satu ini. Untuk aku, kamu, dan kita. Mungkin ini yang pernah dialami, tentang segala yang sudah dimiliki, namun diambil dengan tidak meninggalkan sedikit pun untuk dipeluk. Ini tentang membuka hati, menerima untuk mencintai, hingga ditinggalkan dengan tidak meninggalkan sepenggal kata. Tentunya kalian sudah mengetahuinya. Senyuman, rindu, dan semuanya yang terpapar indah seakan sekejap hilang, dan yang hadir hanyalah gambaran buram tentang harapan yang telah sirna. Mungkin ini yang namanya meninggalkan di saat rindu dan sayang berada di atas segalanya. Tentunya aku pernah mendengar dari sekian banyak orang. Namun untuk saat ini benar-benar aku rasa dan begitu menyakitkan. Tuhan sangat mencintai kita. Rindu dan sayangnya itu seperti saat kita merindukan seseorang yang selalu mengisi semangat dalam hari kita. Perih dan sakitnya sama seperti kita yang pernah merasa ditinggalkan di saat rindu dan sayang berada di atas segalanya. Untuk aku, kamu, dan kita, jangan pernah membuat Tuhanmu menangis hanya karena setitik kesalahan yang membuat kamu berpaling dari hadapannya. Untuk aku, kamu, dan kita, jangan pernah membuat Tuhanmu menangis hanya karena kamu ingin menutup egomu. Ingat, kamu adalah biji matanya. Jangan kamu tinggalkan Tuhanmu. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Yeremia 2 ayat 19. Baik, kembali lagi di Obsesi Hati. Kita akan masuk ke segmen yang kedua, apa kata mereka ya. Jadi kita sudah tanya ke kita punya responden ya, yang ada beberapa pertanyaan, ada 3 di sini, dan mereka memberikan komentar. Dan kita akan coba lihat satu persatu. Nah, pertanyaan pertama yang kami tanyakan kepada mereka adalah, apa yang kamu harapkan selama pacaran? Nah, kita lihat apa kata mereka. Yang aku harapkan selama pacaran itu adalah nggak deng. Yang aku harapkan selama pacaran itu adalah ya apa ya, bisa saling membangun satu sama lain untuk lebih baik ke depannya gitu. Terus yang lebih mengayomi lah, karena aku adalah orang yang fatherless, jadi ketika pacaran itu pengennya ada seorang pria yang menggantikan sosok ayah gitu dalam kehidupan aku dengan cara mengayomi. Kalau sekarang sih karena pacarannya untuk menikah, jadi diharapkan supaya bisa lebih mengenal, dan kalau sesuai ya untuk ke jenjang selanjutnya. Yang diharapkan selama pacaran itu tentunya pasti adalah hubungan timbal balik ya, karena rasa sayang satu dengan yang lain harus ada kalau untuk pacaran. Terus kayak kebahagiaan, dukungan gitu. Melanjutkan ke jenjang berikutnya kayak pernikahan. Mungkin dari pacaran saya mengharapkan saya bisa mengenal pasangan saya lebih dekat lagi. Baik, nah itu jawaban mereka ya. Kita nggak bisa kasih komentar karena kita udah melewati fase ini ya. Untuk pertanyaan bersatu ya. Tetapi saya melihat tanggapan mereka ya, tentunya di usia-usia seperti para responden kita ya, mereka udah lebih melihat untuk berpacaran ke jenjang Ya, yang lebih serius ya. lebih serius ya. Nah, ada komentar ini ya, pendeta dan ibu mengenai pertanyaan yang komentar mereka itu tadi. Yang diharapkan selama pacaran. Saya rasa sudah benar bahwa tujuan daripada pacaran adalah untuk lebih mengenal satu sama lain. Ada masa dulu di mana orang dijodohkan. Ya.
Jadi kalau dijodohkan itu baru kenal sesudah pernikahan. Ya. Itu memerlukan waktu yang lebih lama untuk penyesuaiannya. Ya. Tetapi kalau sekarang ini, ya orang umumnya tidak dijodohkan. Ya. Tetapi masing-masing mengenal, jadi bisa memilih orang yang paling tepat dengan dia dan dalam masa pacaran untuk dapat lebih mengenal supaya melihat dan menguji diri apakah ini adalah calon yang Baik tepat, apa enggak cepat? baik atau tidak ya. Jadi kalau seandainya tidak cocok ya masih ada kesempatan untuk tidak meneruskan hubungan tersebut. Oke, ya berarti benar ya. Iya, Ya karena memang harus ada kejenjang yang lebih lanjut ya. iyalah. Mungkin kita juga pernah katakan mungkin di Obsesi Hati ya, kita punya teman, beberapa teman pacaran sudah lama sekali, nggak ada kelanjutannya ya. Kalau saya pribadi bilang buang-buang waktu. Saya bilang mana anak saya, kalau pacaran tuh jangan buang-buang waktu, udah lama. Tapi nggak ada arah yang jelas, buang-buang waktu aja. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Saya bacakan yang kedua. Topik seperti apa yang menurutmu wajib dibahas saat pacaran? Kita akan mengikuti apa kata mereka. Nah, wajib itu dibahas tujuannya apa, kemudian visi misinya sama atau tidak. Jadi itu yang menentukan nanti pada akhirnya. Yang pertama, ini hubungan mau dibawa kemana? Tujuannya sama atau enggak? Jadi itu yang wajib banget. Terus kalau misalnya salah satu dari kita, ya intinya ya dibawa kemana lah hubungannya. Jangan cuma pacaran doang gitu. Wajib dibahas saat pacaran itu biasanya goals atau tujuan masing-masing, atau kehidupan, atau keluarga. Keinginan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Misalnya kayak si ceweknya butuh apa, mungkin butuh waktu, dan laki-lakinya mungkin juga butuh waktu. Ya pokoknya topik-topik seperti itulah yang harus dibicarakan. Baik, kita tadi sudah mendengarkan ya apa kata mereka. Ya, topik seperti apa yang menurutmu wajib dibahas saat pacaran? Apa yang wajib kira-kira menurut Mama? Ya, Sama seperti mereka? iya dong. Saya- Pastinya. Saya tertarik juga itu tadi komentar yang wajib dibahas kalau mau dibawa kemana hubungan ini, ya seperti sudah jelas lah ya. Tapi dibilang tadi bicara mengenai keluarga itu penting. Setelah saya menikah saya menyadari itu sangat penting. Waktu pacaran harus bicara mengenai keluarga masing-masing. Dikenalkan bagaimana orang tuanya, pengenalan orang tuanya seperti apa. Itu yang kadang-kadang anak-anak muda berpikir pacaran kan hanya kamu dan saya. Jadi mereka nggak mikirin. Pada waktu menikah nanti itu bergabungnya dua keluarga besar. Nah, waktu pacaran harus dibicarakan juga yang wajib dibahas itu keluarga itu. Salah Apalagi kalau satunya. orang Batak, karena saya pernah dengar juga, bukan hanya dengar, melihat. Udah pacaran ternyata di orang Batak tuh ada yang nggak bisa satu marga ke marga yang lain. Ternyata nggak bisa mereka. Kasihan sekali. Padahal udah pacaran udah berapa tahun ya? Mama juga tahu ya. Waktu itu 1 atau 2 tahun. Ternyata nggak bisa mereka karena marganya nggak bisa lah gitu. Wah ini kan jadi keluarga itu penting, itu maksud saya dibicarakan selain mau apa masa mau dibawa kemana nih pacaran. Gimana pendeta dan ibu, betul ya? Atau ada komentar? Ya, beberapa poin yang dibahas tadi mengenai masalah tujuan hidup ya. Saya rasa itu adalah satu perkara yang sangat penting ya. Ada seorang yang katakan saya punya tujuan hidup adalah untuk menjadi orang kaya. Ya. Jadi tujuannya adalah segala sesuatu dia usahakan untuk menjadi orang kaya dengan cara yang jujur atau tidak, pokoknya dia mau jadi kaya. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang harus menjadi bahan pertimbangan. Wah, kalau tujuan satu orang itu adalah untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Nah, itu bagus. melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi ini adalah menjadi orang kaya. Jadi ada perbedaan prinsip di situ, ya. Maka perlu hati-hati apakah hubungan itu akan diteruskan atau tidak. Kalau sudah beda dalam tujuan hidup, maka Ya. itu berarti beda dalam prinsip kehidupan. Ya.
Oke, berarti tujuan hidup juga penting ya. Iya, Dibicarakan waktu pacaran. betul. Baik, nah pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, kenapa banyak pernikahan gagal meski sudah pacaran lama? Kita dengar apa kata mereka. Menurut aku kayaknya ya, karena aku belum menikah, tapi aku pernah pacaran lama. Kayaknya sih karena bosan, itu yang pertama. Karena bosan dari pacaran udah bertahun-tahun, terus pas berumah tangga dia lagi. Jadinya ya ada perselingkuhan, orang ketiga dan lain sebagainya. Terus mungkin waktu pacaran lama itu ada sikap yang mungkin ditutup sehingga pas berumah tangga tuh baru kelihatan. Kayak gitu sih kayaknya. Kayaknya ya. Aku sih belum pernah pacaran lama, belum menikah juga. Tapi mungkin ada kemungkinan karena faktor bosan mungkin, karena terlalu lama. Atau ada apa ya, mungkin tidak cocok dan lain sebagainya. Kenapa banyak pernikahan yang gagal kalau udah pacaran yang lama? Menurut aku sendiri, kurangnya komunikasi, kurangnya keterbukaan satu dengan yang lain yang menyebabkan banyak miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Mungkin pertama Tuhan tidak berkehendak. Yang kedua mungkin karena salah satunya udah mulai tidak mau mempertahankan hubungannya. Itu aja sih. Baik. Jadi ya itulah. Kalau terlalu lama pacaran, saya nggak tahu, ada juga sih yang saya kenal soalnya lama pacaran waktu dia berumah tangga ya bahagia-bahagia aja ya. Iya, ada juga. Di ya. gereja kita ada ya. Kita nggak usah sebut nama. Pacarannya lama dan menikah ya baik-baik saja. Mungkin ya kalau saya pribadi kuncinya waktu pacaran itu nggak saling mengenal satu dengan yang lain sih. Kadang-kadang orang pacaran ini kan sangat apa ya, jaim tuh bahasa tahun berapa ya jaim ya. Jaga image banget gitu. Oh ada pernah tuh Ibu Kuntar juga pernah bilang dan saya juga sering dengar kalau lagi pacaran kesandung batu, kasihan sakit ya kesandung batu. Tapi setelah menikah, di mana matamu kau taruh katanya gitu. Jadi padahal harusnya dari pacaran kita tahu karakter pasangan kita tuh seperti apa. Makanya tadi kan ada 30 tuh. Salah satunya main game ya, atau kalau harus sama-sama main badminton. Bisa dilihat tuh dari badminton. Karena saya suka main badminton ya. Kalau bola masuk dibilang out, bola out dibilang masuk, wah itu pasangannya bahaya itu. Kalau curang begitu. Nah itu kan nanti kalau udah berumah tangga bisa jadi masalah besar itu. Dan masalah begitu aja bisa dicurangi kan. Nah, atau Mama ada komentar lagi? Kita tanya saya langsungnya ke pendeta dan Ibu. Silakan kalau ada komentar. Iya. Pernikahan itu akan langgeng ya kalau ya selalu disiram oleh kasih sayang ya, dan dinyatakan kasih sayang melalui komunikasi, apakah itu dari pandangan mata, jamahan tangan ataupun juga tindakan ya dan sebagainya ya. Jadi kalau seandainya walaupun lama pacaran dan ternyata hubungan dalam pernikahan itu tidak dipertumbuhkan kasih sayangnya, maka kasih sayang itu makin lama akan luntur. Tumbuhannya jadi layu. Pertumbuhannya akan layu. Nggak disirami. Itulah sebabnya tetap harus disirami dan harus juga hubungan itu dekat dengan Tuhan. Sebab lebih dekat kita dengan Tuhan, lebih dekat satu sama lain ya, dan berusaha untuk lebih membahagiakan pasangannya. Tetapi kalau seorang itu lebih mementingkan diri, mengharapkan pernikahan itu supaya dia lebih dilayani ya, maka akan terjadi berbagai macam masalah ya. Jadi kesedihan mengampuni kalau terjadi kesalahan dan sebagainya ya, sebab kita pernah sebutkan bahwa marriage is a union of two forgivers. Ya. Jadi itu penting sekali untuk selalu diingat ya,
siap untuk mengampuni, menyatakan kasih sayang, bertumbuh di dalam perhubungan melalui hubungan dengan Tuhan dan satu sama lain, maka rumah tangga itu akan langgeng. Ya, pacaran kami 7 tahun. Lama sekali. Dan sekarang kami sudah menikah 46 ya, mau 47 tahun. Ya. Jadi cukup lama ya. Jadi dengan demikian maka perlu kembali hubungan itu dipupuk dalam rumah tangga ya, supaya jangan terjadi perceraian. Dan kita misalnya mau mengampuni satu sama lain ya, kita tidak bisa mengampuni kalau kita tidak lihat Yesus. Nah, makanya perlu Yesus dalam keluarga, sangat-sangat penting. Yesus harus menjadi pusat dari keluarga. Makin dekat kita kepada Yesus, makin dekat kita kepada satu sama lain. Itu seperti satu jari-jari ya. Jadi lebih dekat kepada pusat pertengahan, akan lebih dekat satu sama lain. Kita lihat, wah, gimana Yesus itu? Udah kena mahkota duri, udah dicaci maki, udah disalibkan, tapi masih bisa bilang ampunilah. Masa kita suami istri nggak bisa ngampuni kesalahan? Pasti ada tidak ada ya suami istri yang tidak pernah ada permasalahan. Selalu mesti ada. Tapi kita bisa mengampuni satu sama lain. Ada sampai nggak ngomong sampai berapa tahun ya? 7 tahun. Nggak ngomong 7 tahun. Amoy, bagaimana itu? Itu sama sekali tidak bisa langgeng, tidak bisa diteruskan perkawinan yang sama-sama enjoy life together kalau kita tidak mempunyai tabiat menampilkan atau mau what do you call that, image of God itu tidak ditampilkan ya, tabiat Kristus. Jadi ingat, Yesus harus menjadi pusat dari keluarga kita, baru perkawinan itu bisa langgeng. Oke, amin. Baik. Terima kasih banyak ya jawabannya ya. Baik, terima kasih Pendeta Ibu untuk jawabannya. Dan terima kasih juga kepada para responden kita ya. Yang telah berpartisipasi dalam acara kita ya pada malam hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Bang, nanti malam mau dimasakin apa? Terserah. Jangan terserah dong, karena aku bingung mau masak apa. Ya udah, semur ayam aja sayang. Ih, kok ayam, kan kita mau hidup sehat. Tempe goreng pun jadilah. Ih, tahu nggak sih, tempe di Bang Oleh nggak enak, kedelainya hancur. Ya udah, sambal telur goreng aja, itu pun enak kok. Ih, sambal cabai harganya lebih mahal tahu. Ya udahlah, beli di warung sebelah aja, warung nasi. Kan lebih praktis juga. Yes, kamu ya nggak ngargain istri banget. Aku tuh loh mau masakin buat kamu, tapi kamu suruh aku beli nasi. Bilang aja kalau masakan aku enak. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini kita masuk dalam segmen menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk di redaksi Obsesi Hati. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kita melihat sosok yang bagus dalam tanda kutip, untuk menjadi pasangan hidup, namun tidak mencintainya? Apakah tidak apa-apa untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan? Silakan Pendeta dan Ibu untuk menjawabnya. Jadi kembali, apa yang dimaksud dengan cinta? Ya. Jadi banyak orang yang berpikir itu adalah hanya feeling, ya, emosi, ya. Yang datang dan pergi. Yang datang dan pergi. Ya. Jadi cinta itu adalah satu prinsip, ya, yang melihat kepada kualitas seseorang dan kesediaan untuk membahagiakan dia dan juga ingin dia membahagiakan kita, ya. Jadi dan itu adalah satu perkara yang harus dipupuk, ya, supaya makin lama kita dapat bertumbuh di dalam suatu pernikahan. Jadi jangan gunakan istilah hanya dengan emosi saja. Aduh, saya jadi apa namanya istilahnya itu sur, ya, ya.
Jadi mungkin ketertarikan kepada wajah, tetapi lebih daripada itu, ya harus disertai dengan ketertarikan kepada tabiat dan kebaikan daripada seseorang, dan itu akan bertumbuh. Ya, lebih banyak kita Mengenal orang mengenal itu. seseorang, ya, dan Anda dicintai dan Anda juga mencintai, artinya Anda dapat menumbuhkan itu kasih sayang. Jadi hanya itu yang kami dapat katakan, sebab saya khawatir Bapak yang dimaksud, saya tidak mencintai dia, ya, ya mungkin oleh sebab masalah emosi di situ. Jangan unsur emosi menentukan keputusan Anda. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Jawabannya. Baik, pertanyaan yang berikut. Saya pernah pacaran dengan seorang perempuan. Dia baik dan rajin, tapi sangat membosankan. Akhirnya saya putusin karena takut nggak kuat melanjutkan. Bagaimana menurut pendeta? Padahal baik dan rajin loh. Nah, gimana nih pendeta nih? Ya, apakah Anda mau menikah orang yang malas, ya, dan tidak baik? Mana yang lebih bagus? Yang baik dan rajin. Baik dan rajin, ya, atau yang malas dan tidak baik? Ya. Baik, itu membosankan. Apa yang menyebabkan membosankan? Ya, itu mungkin ada kebiasaan-kebiasaan daripada orang tersebut. Misalnya ada orang yang selalu bicara itu seperti kasih nasihat terus, ya. Dan itu wanita ada yang suka kasih nasihat, sementara sang laki-laki itu tidak suka dinasehatin. Jadi itulah yang menyebabkan dia jadi rasa bosan. Ya. Jadi yang sangat penting adalah, ya, Anda artinya komunikasi itu harus muncul. Dan bicaralah sesuatu perkara yang dapat menyenangkan. Jadi juga sang pacar, ya, supaya jangan membosankan, ya, bicara hal yang menarik, ya, jangan hanya itu saja, ya. Ya, ada yang katakan kamu harus begini, ya, harus begini. Didiktekan terus. Jadi harus selalu mendikte, ya. Jadi itu adalah satu hal yang dapat menyebabkan membosankan. Tetapi biarlah Anda juga keluarkan ide. Bagaimana kalau kita bicara tentang ini sekarang? Ya, ya bagaimana kita bicara mengenai masalah pekerjaan, atau kita bicara mengenai masalah hal yang lucu yang dialami dalam kehidupan, atau mengenai bagaimana masalah kerohanian juga kita singgung. Tetapi kalau ada orang yang bicaranya rohani-rohani terus, ya, nggak balance. Jadi tidak balance dan menyebabkan suatu kebosanan. Jadi kebosanan itu terjadi oleh sebab terlalu monoton untuk sesuatu topik. Jadi hindarkanlah topik-topik yang monoton, buatlah hal yang lebih bervariasi, sehingga waktu itu akan menjadikan satu hal yang sangat menyenangkan. Dan Anda tidak bosan dan tidak perlu memutuskan hubungan. Oke. Benar-benar, iya. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya, pendeta. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tentang pergaulan dengan lawan jenis semasa berpacaran, apa batas-batasnya? Silakan pendeta dan ibu. Kita sudah kasih. Kita pernah membahas mengenai masalah ini, berapa step, ya, langkahnya, ya. Jadi ada langkah-langkah yang harus dibuat kalau misalnya sudah menikah, ya. Jadi kemudian ada langkah-langkah yang dapat dibuat kalau sudah bertunangan, ya. Tetapi ada orang yang kita hindarkan akan pergaulan bebas, kita hindarkan langsung begitu ketemu, langsung skin communication atau percumbuan, ya. Padahal Anda tidak mengenal, jadi akhirnya Anda dikontrol oleh emosi, ya. Biological attraction, ya. Jadi itu adalah hal yang harus dihindarkan. Keputusan Anda haruslah berdasarkan pikiran yang cerdas sebagai seorang Kristen yang baik, ya. Oke, baik pendeta dan ibu jawabannya. Ini memang kita ada episodenya sebelumnya. Mungkin yang bertanya tadi boleh buka-buka lagi, boleh buka YouTube channel dari Obsesi Hati sebelumnya, ya. Itu dibahas secara lengkap malah ya oleh pendeta dan ibu. Baik, pertanyaan berikut. Malam pendeta dan ibu,
bagaimana kalau pacar kita pendiam dan susah diajak ngobrol? Apa hubungan bisa diteruskan? Oh iya, soalnya kan judulnya pacaran ngomongin apa, tapi pacarnya pendiam, nggak tahu mau ngomongin apa. Silakan, Pendeta Ibu. Iya, mungkin pendiam oleh sebab dia adalah seorang yang introvert, tetapi bukan berarti dia tidak bisa menjadi istri yang baik. Ya, banyak sekali orang yang pendiam tetapi dia rajin bekerja, melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, dan seorang yang setia di dalam rumah tangga dan sebagainya, tetapi dia pendiam. Jadi di dalam rumah tangga atau di dalam masyarakat, ya, Tuhan memberikan orang sesuai dengan temperamennya masing-masing. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ya. Ada yang kolerik, ya, ada yang pragmatik, ada yang sanguin, ya, ada yang melankolik. Ada yang melankolik, ya. Jadi dengan demikian janganlah masalah itu yang menentukan Anda memutuskan akan suatu hubungan, ya. Tetapi ada orang yang akan berbicara kalau Anda bertanya, ya, sama seperti kalau seorang guru di kelas, ya. Kalau seandainya orang itu pendiam, maka pertanyaannya adalah mungkin yes or no. Ya. Kemudian sesudah itu meningkat kepada bagaimana, how, ya, dan sebagainya. Dia harus cerita. Jadi mau tidak mau akhirnya jadi bercerita. Jadi Anda di dalam berkomunikasi dengan pacar Anda, ya, itu harus menggunakan berbagai macam metode supaya dia mau ngomong. ada komunikasi yang baik, ya. Jadi yang tadinya pendiam paling sedikit bisa memberikan pendapatnya, ya. Baik, Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Tetapi waktu juga yang harusnya memisahkan kita ini karena sudah habis. Silakan Pendeta Kuntara untuk closing statement-nya. Hubungan yang sangat penting sekali dalam persiapan untuk menikah adalah untuk berpacaran. Dalam masa pacaran itu adalah satu masa ujian. Saat yang sama itu adalah waktu untuk melihat atau mengenal lebih baik satu sama lain, persiapan pada pernikahan. Jangan berpacaran kecuali ada rencana untuk menikah dengan orang tersebut. Kalau Anda sudah tahu dia adalah seorang penjahat dan tidak mau untuk menikah dengan dia, lebih bagus jangan berpacaran. Oke. Nah, dalam masa itu dapat mengenal satu sama lain, tetapi faktor yang utama untuk melihat tujuan hidup, apakah seorang itu memuliakan Tuhan, ya, apakah cinta akan Tuhan, ya, dan mempunyai tabiat yang baik yang dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, dalam rumah tangga. Itu adalah hal yang sangat harus diketahui. Jadi memang manusia adalah makhluk sosial, kita perlu untuk seorang teman, tetapi teman itu biarlah jangan hanya sekedar teman, tetapi juga adalah untuk persiapan untuk apa yang disebut hubungan yang lebih permanen, ya. Dan dalam hal ini kuncinya adalah kecintaan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mengundang Dr. Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih menambahkan kami satu hari lagi, kami masih bisa hidup, kami bisa memberikan presentasi obsesi hati ini. Dan biarlah pembahasan mengenai apa yang harus ngomongin pada waktu masa pacaran dapat bermanfaat bagi kami orang tua ataupun opa oma, supaya kami dapat membimbing cucu-cucu kami, memberikan kepada mereka suatu masa pacaran yang signifikan, yang berarti, yang akan membawa mereka kepada pernikahan yang akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa Senin depan. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Baik, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pendeta dan Ibu Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan yang sangat baik, luar biasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi orang-orang muda yang menyaksikannya. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang menyaksikan Obsesi Hati dari Senin malam ke Senin malam. Dan juga kepada sahabat kru Hope Channel Indonesia yang
memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.